Baik, dari Sulawesi Selatan kami ajak Anda ke Bali. Ini ada seorang dokter gigi yang membuka praktek aborsi di Kabupaten Badung, Bali, dan ditangkap oleh pihak kepolisian. Pelaku adalah Iketut Ari Wiantara, dokter gigi yang beralih membuka praktek aborsi ilegal dan ditangkap jajaran di Reskrimsus Polda Bali. Di tempat prakteknya di Jalan Raya Padang Luih, Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Praktik aborsi yang telah berjalan sejak tahun 2020 ini terungkap setelah petugas mendapatkan informasi adanya iklan layanan aborsi di salah satu website. Setelah menyelidiki, polisi menggerebek tempat praktik aborsi dan menangkap pelaku. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti peralatan aborsi. Meski hanya mengakui mengaborsi 20 pasien di praktik yang ketiga kalinya ini, namun dari catatan kepolisian sejak 2006 hingga 2023, pelaku telah mengaborsi sebanyak 1.338 janin. Pasien pelaku kebanyakan merupakan pelajar mahasiswi yang hamil di luar nikah. Setiap kali aborsi, pelaku memungut bayaran 3,8 juta rupiah. Ini dari tahun 2006, baru terbongkar tahun ini, dan ternyata pelaku ini tadi informasinya sudah pernah ya melakukan aborsi sampai dengan 1.300 janin lebihnya ya, walaupun pengakuan pelaku hanya 20 orang. Oke, kita akan mendalami mengenai hal ini dengan narasumber. Ada Siti Sapurah atau Ibu Ipung, aktivis perlindungan anak dan juga perempuan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ipung. Pagi Bang Bayu. Ya, Ibu Ipung, boleh diceritakan mengenai kasus ini, Bu? Apakah memang benar sejauh ini sudah sejak tahun 2006 sampai dengan 2023 dan kebanyakan dari korbannya ya, dapat kita katakan ini adalah anak-anak di bawah umur yang hamil di luar nikah? Ya, benar Mbak. Ini kan kasus yang ketiga ya, ini seorang residivis. Pertama kali kasus ini muncul di tahun 2002. Ya, halo? Halo. Baik, ya. Nampaknya ada gangguan teknis. Ibu Ipung bisa diulangi kembali, Bu? Ya, gini. Kasus pertama ini seorang residivis, Dr. Iketut Ari Wiantara, ini seorang dokter gigi dari salah satu universitas swasta di Denpasar. Nampaknya kita akan mencoba untuk menghubungi Ibu Ipung karena memang baik. Oke, silakan Bu Ipung. Kami sudah mendengar suara Bu Ipung. Oke. Kasus pertama itu tahun 2002. 2009 ketangkap lagi, itu dihukum 6 tahun. Ini adalah peristiwa yang ketiga. Ya, sekarang kalau totalnya menjadi 1.338 janin, jujur ini menjadi pukulan berat saya dan mungkin seluruh rakyat Indonesia. Saya hanya bertanya, bagaimana ceritanya seorang dokter gigi bisa menjadi konsultan kandungan? Saya ingin meminta atau memberikan masukan saran kepada Kapolda Bali dan jajarannya, tidak berhenti kepada si tersangka Ari ya. Saya menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat karena sampai 1.300 kan tidak mungkin dia bekerja sendiri Mbak, apalagi dia basicnya kedokteran gigi. Pasti ada dokter asli yang memberikan dia pelajaran atau ilmu, atau di mana dia dulu sebelum dia buka praktek di tahun 2002. Ini harus diungkap. Nah, sekarang saya juga ingin mempertanyakan kenapa di tahun 2002 hanya diputus 2 tahun atau tahun 2006 hanya diputus, 2009 hanya diputus 6 tahun. Ini mungkin ancaman pidana atau penerapan pasal yang dikonstruksi awalnya ini dianggap melenceng. Kalau memang diundangkan hanya Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, Pasal 75 ayat 1, memang itu kan ancamannya cuma 10 tahun. Ini banyak rata-rata korban adalah anak di bawah umur. Kenapa nggak disubsidiarkan ke pasal 80 ayat 3 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 perubahan pertama Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak, dan subsidiarkan juga ke pasal 338 atau 340 KUHP. Karena hilangnya janin bukan itu tidak membunuh, ini kan membunuh gitu loh Mbak. Jangan sampai bahasa aborsi menjadikan alasan pembenar untuk menghilangkan nyawa anak Indonesia. Satu generasi satu anak Indonesia yang kita hilangkan, itu satu generasi kita hilangkan gitu loh Mbak. Oke, Bu Ipung, tadi Anda menyampaikan bahwa meminta penyelidikan lebih dalam, termasuk kemungkinan ada pihak-pihak yang terlibat, dan Anda yakin sekali bahwa akan ada
mohon maaf, Anda yakin sekali ada pihak-pihak yang terlibat. Boleh nggak digambarkan pada kami, kalaupun misalnya pihak-pihak tersebut terlibat, apa perannya dan kenapa bisa mendukung si pelaku utama ini? Saya menduga Bang, karena saya ini kan asli daerah sini Bang. Telinga saya banyak mendengar Bang, karena nggak mungkin seorang Ari Wiyantara ini bekerja sendiri sampai ribuan janin. Dan telinga saya juga mendengar ada beberapa lembaga di Denpasar yang harus juga diinvestigasi. Dan ada juga satu rumah sakit yang saya dengar langsung dari salah satu korban. Itu juga itu bagian dokter-dokter semua. Mohon maaf ya, tidak mengeneralisir Mbak. Masih banyak dokter yang baik. Masih banyak dokter yang memang benar setia dengan sumpahnya. Tapi masih banyak dokter yang mencari isi perutnya Mbak. Bang, jadi kita ingin polisi jangan terhenti sampai di Ari. Buka mata rantai dari awalnya, siapa yang memberikan dia ilmu. Saya tidak yakin dia belajar secara otodidak, karena tidak mungkin ini bisa sampai terjadi sampai berulang-ulang. Jadi ada dokter yang asli memang obgyn yang terlibat di sini, yang kita hanya diam aja dengan bahasa aborsi. Bahwa aborsi itu hanya boleh dibenarkan Mbak ya Bang, jika itu mengancam nyawa ibunya atau nyawa janinnya. Jadi hilangnya nyawa atau anggaplah ini ini kan nyawa Mbak. Hidup dia tuh kita sudah hilangkan, dari dia masih 0 hari sampai 18 tahun, anak ini dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi tidak boleh satu nyawa pun dihilangkan. Bu Ipung, sejauh ini tempat prakteknya dia itu memang berkedok sebagai praktek dokter gigi begitu ya Bu ya, dan kok bisa sih sampai berulang kali Bu terjadi, sudah ditangkap, diamankan pihak kepolisian, kemudian menjalani hukuman, keluar begitu lagi? Gini Mbak, dia tidak pernah berpraktek sebagai dokter gigi, tapi dia memasang di ruang prakteknya itu sebagai konsultan kandungan. Jadi sebenarnya masyarakat ini kayaknya kena tipu ya, dokter gigi kok bisa memberikan konsultan kandungan, harusnya curiga. Atau saya anggap juga tetangga-tetangga di kanan kirinya kok diem aja. Ini kan anak-anak semua korbannya Mbak. Jadi dokter dari Ikatan ID pun membantah, dia bukan dari Ikatan Kedokteran, tapi jangan kita bantah, dia tuh jebolan Fakultas Kedokteran Gigi dari Universitas Swasta di Denpasar Mbak. Jadi dia tidak pernah berpraktek sebagai dokter gigi Mbak. Apa yang paling Ibu menjadi concern dalam kasus ini Bu, singkat saja? Concern saya Mbak, anak itu hamil, tentu ada yang menyetubuhi kan. Nah, saya ingin polisi, penyidik sini tidak berhenti hanya kepada aborsi atau hilangnya nyawa anak yang ribuan ini. Tapi siapa yang menyetubuhi ribuan atau mungkin berapa ratus anak ini adalah anak-anak yang sudah secara paksa. Nah, ini pasal 81 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang kejahatan seksual yang itu perubahan kedua dari Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, ini harus diungkap juga. Tidak boleh ini pelaku-pelaku lain tidak diambil oleh polisi. Jangan hanya cukup di keguguran ini aja atau terhilangnya nyawa anak yang ribuan ini Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bu Ipung atas waktu dan informasinya. Kita sama-sama menunggu ya hasil penyelidikan dari pihak kepolisian atas kasus ini. Sekali lagi terima kasih Bu Ipung, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.